Halo guys, welcome back to Will of Channel. Di channel ini kita akan membahas segala sesuatu tentang pengembangan diri, finansial, spiritual, dan cara-cara mencapai sukses dalam hidup. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah buku yang saya rasa sangat bermanfaat sekali, yaitu ini, The 5 AM Club, karangan Robin Sharma. Nah, jadi dijelaskan di buku ini bagaimana kita bisa lebih produktif dan menjadi pribadi yang lebih live the best version of ourselves. Jadi menjadi pribadi yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi ada beberapa poin dalam buku ini yang penting. Nah, akan saya rangkum beberapa. Jadi yang pertama itu, katanya di dalam diri kita itu ada 4 kerajaan internal yang harus kita seimbangkan. Yang biasa kita kenal itu cuma mindset. Jadi sebenarnya bukan cuma mindset, tapi ada heart set, health set, dan soul set. Mindset ya berhubungan dengan pikiran ya. Mungkin teman-teman semua udah tahu. Kemudian ada heart set, itu berhubungan bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dan perasaan. Kemudian soul set, nah ini berhubungan dengan spiritual, ini juga harus kita kembangkan dan harus kita tingkatkan. Dan tentunya health set, nah kalau kita mempunyai badan yang sehat, maka kita juga akan mempunyai pikiran yang sehat. Karena pikiran dan badan itu saling mempengaruhi. Kemudian poin berikutnya adalah bangun pagi jam 5, itu bukan saja bermanfaat untuk kesehatan, tetapi akan membuat hidup lebih berdaya dan tentunya lebih produktif. Nah, jadi Robin Sharma memberikan apa saja hal-hal yang bisa dilakukan pada saat kita bangun jam 5 pagi. Ini dikenal dengan formula triple 20. Jadi dia membagi masing-masing sesi itu 20 menit. Nah, apa aja itu? Nah, 20 menit pertama itu kita gunakan untuk olahraga sampai berkeringat. Dengan melakukan olahraga yang berkeringat banyak, itu akan bukan hanya melancarkan metabolisme, tapi juga akan meningkatkan protein BDNF ya, yang berfungsi untuk meningkatkan sel otak. Kemudian juga akan menurunkan hormon kortisol. Nah, hormon ini biasanya menyebabkan rasa takut, rasa cemas, gelisah, tidak berani bertindak. Nah, jadi dengan kita melakukan olahraga, kita menjadi lebih fit dan juga menjadi lebih percaya diri, ya, pribadi yang lebih berenergi. Kemudian yang kedua, sesi 20 menit yang kedua kita lakukan dengan perenungan. Jadi kita bisa bermeditasi, atau kita bisa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, atau kita bisa melakukan visualisasi terhadap apa aja yang kita inginkan gitu. Kemudian di 20 menit ketiga kita bisa melakukan ini, hal-hal untuk upgrade mindset kita. Jadi misalnya dengan membaca buku, mendengarkan podcast, atau melakukan planning, ya hari ini kita mau ngapain, atau planning untuk semingguan. Nah, kemudian ada lagi poin berikutnya bahwa bukan aja bangun pagi yang sangat bermanfaat untuk produktivitas dan kesehatan, tapi juga tidur malam. Jadi kita harus memiliki tidur yang cukup. Dan sebelum tidur itu adalah hal-hal krusial juga. Apa yang kita pikirkan sebelum tidur itu bisa mempengaruhi vibes kita di pagi berikutnya. Nah, sebelum tidur itu kalau bisa kita usahakan untuk menonaktifkan gadget kita. Dan karena kalau misalnya kita terus mengaktifkan gadget kita, itu radiasinya itu bisa agak kurang bagus ya. Terus sinar biru dari gadget, kalau kita kebiasaan main gadget sebelum tidur, itu akan menghambat atau menurunkan produksi dari hormon melatonin ya. Hormon melatonin ini membuat kita bisa lebih rileks. Jadi kalau menghambat tentu tidur kita jadi kurang nyenyak, kurang berkualitas. Nah, kemudian sebelum tidur itu kita juga bisa mempunyai quality time dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. Ya kan, kapan lagi kita punya quality time kalau misalnya kita seharian udah bekerja terus malamnya juga masing-masing lihat HP sendiri sebelum tidur gitu. Terus kita juga bisa melakukan gratitude journal. Jadi apa aja sih yang kita syukuri hari ini? Nah, kalau kita bisa bersyukur tentunya perasaan vibes kita juga akan meningkat. Tentunya waktu untuk self-care ya di malam hari. Jadi di malam hari itu kalau bisa kita udah singkirkan gadget kita dan kita lakukan hal-hal untuk mengupgrade diri, untuk self-love dan ya quality time dengan pasangan atau keluarga. Oke, kemudian poin berikutnya adalah bagaimana metode apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, jadi Robin Sharma memberikan metode 60-10. Nah, apa itu? Jadi kalau kita bekerja, hindari gangguan. Karena dengan adanya gangguan atau distraction itu bisa menghambat produktivitas kita. Jadi misalnya kita lagi bekerja, kalau kurang fokus, ya tiba-tiba HP berdering, atau kita
pingin mengecek notifikasi di HP, nah itu sebenarnya kita hilang fokus dan otak itu perlu waktu jeda untuk meriset apa yang kita kerjakan. Nah, jadi waktu jeda itu membuat kita kurang produktif. Jadi kalau misalnya metode yang lebih bagus adalah ya 60-10 ini. Jadi kita 60 menit kita gas terus pekerjaan kita dengan fokus tanpa gangguan, kemudian kita istirahat 10 menit. Nah, di waktu istirahat ini kita bisa melakukan mau ngecek HP atau mau ke toilet atau mau ya apapun. Habis itu kita tancap gas lagi 60 menit, kita gas lagi tanpa gangguan ya pekerjaan kita dan begitu seterusnya. Kemudian ada lagi metode yaitu 1991. Ini bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita. Jadi setiap hari sisihkan waktu 90 menit juga tanpa gangguan di mana kita mengerjakan hal-hal yang membuat hidup kita berkembang atau bisnis kita berkembang. Nah, ini beda dengan yang 60-10 tadi. Kalau 60-10 tadi ya kita mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan ya rutinitas atau pokoknya pekerjaan kita. Tapi di 19-10 ini kita mengerjakan sesuatu yang nanti kalau selesai ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk bidang pekerjaan kita atau bidang kehidupan kita yang bisa membuat kita menjadi kelas dunia ya, menjadi luar biasa gitu. Mungkin poin berikutnya adalah yang terakhir ya, adalah kita harus menyeimbangkan waktu kerja dengan waktu istirahat kita. Jadi kalau misalnya kita hustle ya, terus bekerja tanpa istirahat, pada akhirnya kita akan burn out. Dan setelah kita burn out, sebenarnya apa yang kita kerjakan itu mungkin kita jadi capek, kita jadi habis energi dan I'm done gitu. Jadi sia-sia gitu. Jadi sebaiknya kita tetap ya orang bilang ya mungkin kalau Anda work hard play hard juga. Jadi tetap seimbangkan waktu kerja dengan istirahat. Maka kita bisa meraih yang terbaik di bidang kita. Oke, jadi mungkin sekian ya hal-hal yang penting yang saya dapatkan dari buku The 5 AM Club ini. Ya, ini sangat recommended sekali. Setelah saya baca buku ini, saya sangat termotivasi untuk bangun jam 5 pagi dan melakukan ritual pagi tersebut. Dan ya untunglah energi saya juga meningkat setelah saya melakukan ritual pagi tersebut. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like video ini kalau Anda suka dengan video-video seperti ini.